Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 kelas 2023F akan mempresentasikan laporan kemajuan proyek pemrosesan teks kami dengan anggota Ani Rosida NIM akhir 046, Ananda Sakina 060, dan Umul Hoiro Syar'i 074. Berikut adalah latar belakang dari proyek kami. Dalam dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, plagiarisme telah menjadi permasalahan serius. Banyaknya informasi di era digital memberikan kemudahan bagi pelajar dan profesional untuk mendapatkan referensi dari berbagai sumber. Namun, hal ini juga memunculkan resiko penyalahgunaan informasi seperti tindakan penyalinan tanpa menyertakan kredit yang layak. Selain deteksi plagiarisme, kemampuan untuk melakukan parafrase dan ringkasan juga merupakan keterampilan yang penting dalam mengolah informasi. Di era informasi yang padat seperti ini, kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menyampaikan ulang informasi menjadi sangat penting. Proyek ini bertujuan untuk mendukung produktivitas dan efisiensi bagi para pelajar, peneliti, dan profesional. Dengan menggunakan teknologi untuk otomatisasi cek plagiarisme, para pengguna dapat menghemat waktu dalam memastikan orisinalitas karya mereka. Fitur parafrase dan ringkasan otomatis juga memberikan manfaat signifikan dalam menyederhanakan proses pengolahan informasi bagi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu maupun untuk melakukan analisis dan penyusunan ulang teks secara otomatis akan sangat mempermudah, terutama dalam menulis artikel, laporan, maupun materi akademik yang membutuhkan referensi dari berbagai sumber. Yang kedua ada tujuan proyek. Tujuan dari proyek kami yaitu memparafrase dan meringkas. Ini adalah untuk menyediakan alat yang efektif dan efisien dalam mendeteksi dan mencegah tindakan plagiarisme di lingkungan akademik dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya orisinalitas dalam karya tulis. Proyek ini bertujuan untuk membantu pengguna memahami dampak negatif dari plagiarisme. Lalu tujuan lain dari proyek ini adalah untuk menyederhanakan proses penyusunan informasi melalui fitur ringkasan. Fitur ringkasan akan membantu pengguna untuk mengidentifikasi poin-poin kunci dalam teks yang panjang, sehingga mereka dapat memahami inti dari informasi yang disampaikan tanpa harus membaca seluruh konten. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berfokus pada pencegahan plagiarisme, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna dalam mengelola informasi. Baik, yang selanjutnya ada metode yang digunakan. Proyek ini menggunakan metode yang pertama pada pengolahan teks, yaitu tokenisasi, di mana digunakan untuk memecahkan teks menjadi kata-kata atau kalimat. Kemudian penghapusan stop word, untuk menghapus kata-kata yang umum atau tidak memiliki makna yang signifikan, seperti dan atau adalah. Kemudian ada stemming, menggunakan kata menjadi bentuk dasarnya untuk mengurangi variasi kata yang sama. Yang kedua ada representasi teks, menggunakan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan frekuensi kata. Yang ketiga ada analisis kemiripan, menggunakan quotient similarity untuk menghitung kemiripan antara kedua vektor teks. Kemudian ada KNN yang digunakan untuk menemukan kalimat yang paling mirip dengan teks yang diberikan berdasarkan jarak quotient-nya. Yang keempat ada klasterisasi, menggunakan K-means clustering, di mana algoritma pembelajaran tidak terawasi yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Yang terakhir ada visualisasi, menggunakan pustaka visualisasi seperti Matplotlib untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik. Kemudian ada perencanaan. Perencanaan proyek ini dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yaitu melakukan analisis kebutuhan untuk memahami fitur apa saja yang harus disediakan dalam aplikasi. Kemudian ada pengumpulan data yang diperlukan untuk pengujian dan analisis. Datanya dapat berupa artikel, makalah, ataupun dokumen yang lain yang relevan dengan bidang yang diteliti. Kemudian ada perkembangan algoritma, integrasi fitur,
Ini termasuk menghubungkan komponen untuk cek plagiarisme, parafrase, dan juga ringkasan agar dapat bekerja secara sinergis. Kemudian poin yang keenam yaitu implementasi dan uji coba dengan pengguna yang sebenarnya untuk mendapatkan umpan balik dan juga melakukan perbaikan jika diperlukan. Dan poin terakhir ada peluncuran dan pemeliharaan. Setelah aplikasi selesai diuji dan diperbaiki, peluncuran aplikasi dilakukan. Pemeliharaan berkala juga direncanakan untuk memperbarui dan juga meningkatkan fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, yang selanjutnya yaitu capaian pada Progress Saat ini, di mana implementasi proyek kita telah berhasil mengimplementasikan kode pada Google Colab. Nah, untuk Google Colab-nya nanti akan saya tampilkan berupa fitur cek presentase plagiarisme, ringkasan, dan juga parafrase. Nah, semua fitur tersebut ini telah diuji dan juga menunjukkan hasil yang akurat dan memberikan pengguna informasi yang diperlukan untuk menilai keaslian karya tulis mereka. Di sini kita udah bisa melihat presentase plagiarisme dari dokumen maupun dari teks. Ini saya coba melalui teks. Untuk yang kedua, kita di sini proyek kemajuannya sudah bisa melihat tentang diagram berapa persen plagiarisme dari file tersebut berupa 2 diagram. Macam-macamnya ini bisa dilihat di layar, dan juga kita juga tahu tentang parafrase, di mana ada beberapa kata yang diganti tetapi maknanya sama. Terus ada lagi, kita sudah di mana kita tahu tentang dokumen tersebut apa saja yang ada klasternya di sini. Ini kita pakai NLP. Nanti akan kami berikan di dokumen karena waktunya mepet, jadi ini sudah saya tampilkan di sini. Nanti akan kami beri rincian di pengumpulannya. Untuk yang selanjutnya yaitu kendala kita. Kendala kita ini sudah ada kemajuan yang signifikan, di mana kami menghadapi beberapa kendala ibu dalam proses implementasinya, terutama terkait dengan munculnya error yang tidak terduga saat menjalankan kode pada bagian parafrase. Nah, beberapa error ini juga berkaitan dengan pengolahan data dan juga integritas antar fitur yang berbeda, di mana kelompok kami juga sedang melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi sumber masalah dan mencari solusi agar aplikasi dapat berjalan lancar. Untuk yang selanjutnya, proyek kemajuan kita sudah membuat rancangan kasar GUI-nya. Berupa Canva, tapi kita sudah buat yang IPYNB juga Ibu, tapi masih dalam login, dan yang rancangan kasarnya di Google Colab tadi yang sudah kami tampilkan. Ini ada bagian login atau homepage, kita kenal. Ini kita sudah bisa periksa plagiarisme, parafrase, dan juga ringkasan teks. Ini berupa bisa drop filenya juga. Terus kita nanti bisa tahu hasilnya berapa persen kemiripan dalam file tersebut, kata-kata atau kalimat. Ini parafrase. Terus kita juga bisa meringkas dari dokumen tersebut hal-hal penting apa saja. Nanti ada riwayat plagiarisme, nanti bisa di-download, view juga. Baik, itu saja dari kelompok kami. Monggo Mbak Oci. Itulah tadi presentasi kemajuan progres dari kelompok 8 kelas 2023F. Kami akhiri sampai sini presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.